Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Saya Fakih Lutfi dari PT Perkebunan Nusantara 10. Pada kesempatan pre-learning kali ini, saya akan mereview materi terkait dengan manajemen bisnis. Dalam hal ini, saya akan membahas terkait dengan sistem perencanaan dan pengendalian manajemen dan juga basic decision making. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari usaha perkebunan. Usaha perkebunan di sini adalah usaha yang di dalamnya terdapat pabrik dan kebun yang bekerja sesuai dengan sistem yang telah baku sehingga membentuk sebuah komunitas dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Pada pembelajaran learning kali ini kita belajar terkait dengan apa itu manajemen dan kontrol sistem di dalamnya. Manajemen diartikan sebagai suatu proses mulai dari perencanaan, pengorganisasiannya, dan bagaimana itu kemudian digerakkan dan diarahkan, serta fungsi controlling yang dalam artian untuk mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan. Sementara kontrol sistem itu adalah seperangkat alatnya yang baik itu formal maupun non-formal dalam organisasi itu yang digunakan untuk mengendalikan terkait dengan tujuan organisasi itu sendiri. Berbicara sistem perencanaan dan pengendalian manajemen itu diartikan sebagai tools yang akan sangat membantu manajemen dalam mengarahkan organisasi itu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, FPPM di situ adalah alat yang sudah terintegrasi mulai dari perencanaan secara finansial dan bahkan untuk pertanggungjawaban yang digunakan untuk menjalankan organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Pada learning point berikutnya, saya akan berbicara terkait dengan decision making. Decision making ini sering kita temui dalam aktivitas pekerjaan kita sehari-hari. Biasanya dasarnya adalah berdasarkan solusi-solusi yang kita temukan untuk kemudian dicari yang terbaik dan dalam upaya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di pekerjaan kita. Kemudian yang saya pelajari dari pre-learning kali ini adalah kita mempelajari terkait dengan jenis-jenis decision making. Dalam hal ini terbagi menjadi 3 jenis decision making. Jenis-jenis decision making terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah rational decision making, yang kedua bounded rationality, dan yang terakhir adalah intuitive decision making. Memasuki yang pertama yaitu rational decision making, diartikan sebagai sebuah jenis keputusan untuk diambil yang berdasarkan pilihan yang bersifat logis dan juga konsisten. Kita memaksimalkan nilai dalam batasan-batasan secara spesifik dan juga secara konkret dan juga bersifat objektif. Yang kedua adalah bound rationality, di mana decision making yang ini adalah pengambilan keputusan itu sifatnya itu rasional dengan model yang disederhanakan untuk mengeluarkan hal-hal yang esensi saja dari masalah tanpa menangkap semua kompleksitas yang ada. Biasanya ini didasarkan kepada keterbatasan-keterbatasan yang ada yang tujuannya untuk menyelesaikan saja tanpa harus mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga adalah intuitive decision making. Yang terakhir ini adalah jenis decision making yang didasarkan kepada pengalaman, perasaan, dan juga akumulasi pertimbangan-pertimbangan di situ. Demikianlah review terkait dengan learning point yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan semua terkait dengan sistem perencanaan dan pengendalian manajemen serta terkait dengan basic decision making. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah khasanah ilmu bagi yang membaca dan juga melihat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Planters.